Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik pendidikan matematika. Sebelumnya saya akan menyebutkan apa sih karakteristik pendidikan matematika itu, apa saja, kemudian bagaimana sih contohnya dalam pembelajaran matematika yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu pendidikan matematika memiliki kajian yang konkret dan abstrak. Tingkat kekonkretan materi harus disesuaikan sesuai dengan jenjang siswa. Semakin rendah jenjang siswa, maka kekonkretannya harus semakin tinggi. Misal, di jenjang sekolah dasar, tingkat kekonkretan harus lebih banyak dibandingkan di jenjang SMP maupun SMA. Kenapa? Karena siswa SD belum tentu bisa menerima hal-hal abstrak seperti apa yang ada di matematika. Yang kedua yaitu memiliki pola pikir yang induktif dan deduktif. Meskipun pola pikir deduktif sangat penting dalam matematika, namun dalam pembelajaran matematika di sekolah, terutama pada jenjang sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, masih memerlukan pola pikir induktif. Ini berarti dalam menyajikan pelajaran matematika di SD atau di SMP masih memerlukan contoh-contoh, bahkan jika memungkinkan berupa benda konkret. Nah, dalam hal ini masih ada hubungannya dengan memiliki kajian objek yang konkret tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kebenaran konsistensi dan korelasional. Dalam pembelajaran matematika, konsistensi juga berlaku dan sangat diperlukan. Konsistensi juga berlaku dalam hal istilah atau nama objek matematika yang digunakan. Tidak dibenarkan adanya kontradiksi baik dalam hal sifat konsep, teorema, atau istilah atau nama yang digunakan. Misal, teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Berlaku dalam sistem geometri di jenjang SD sampai dengan SMA. Tetapi teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut dalam segitiga kurang dari atau lebih dari 180 derajat dalam struktur geometri yang berbeda non-Euclid geometri belum bisa diajarkan pada siswa yang berada di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Yang keempat yaitu bertumpu pada kesepakatan. Seperti halnya dalam matematika sebagai ilmu dalam pembelajaran matematika, kesepakatan juga harus dipatuhi. Kesepakatan juga berlaku dalam hal istilah atau nama objek matematika yang digunakan. Misal, coba renungkan Anda menulis angka 1 dengan simbol 1. Berarti 1 bukan? Itu salah satu contoh sederhana tentang kesepakatan. Yang kelima yaitu memiliki simbol yang kosong arti maupun berarti. Di sini maksudnya berarti yaitu berarti sudah masuk dalam semesta tertentu. Misal contoh dalam penggunaan kata variabel untuk anak SD itu masih menggunakan simbol-simbol kotak atau lingkaran untuk menyimbolkan sesuatu yang belum diketahui. Namun untuk di jenjang selanjutnya seperti SMP, siswa sudah mulai dikenalkan dengan menggunakan simbol X, Y, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu taat kepada semesta, bahkan juga dipakai untuk membedakan tingkat sekolah. Sebagai akibat dipilihnya unsur atau elemen matematika untuk matematika sekolah dengan memperhatikan aspek kependidikan, dapat terjadi penyederhanaan dari konsep matematika yang kompleks. Semasa pembicaraan dalam pembelajaran matematika tetap diperlukan, namun mungkin sekali dipersempit. Misal dalam contoh SD masih dibatasi, misal dikenalkan bilangan dari mulai 1 sampai 99 untuk kelas 1 SD. Kemudian untuk kelas 2 mulai dari 100 sampai 200 sampai 1000. Kemudian untuk kelas 3 mulai dari 1000 sampai puluhan ribu. Begitu juga selanjutnya. Kemudian misal di SMP dibedakan antara layang-layang dan bukan layang-layang. Jadi kesimpulannya, karakteristik pendidikan matematika itu ada 6 aspek. Yang pertama yaitu memiliki kajian yang abstrak dan konkret.
Kemudian yang kedua, pola pikir induktif dan deduktif. Yang ketiga, kebenaran konsistensi dan korelasional. Kemudian yang keempat, bertumpu pada kesepakatan. Yang kelima, memiliki simbol yang kosong arti dan berarti. Yang keenam, taat kepada semesta, bahkan juga dipakai untuk membedakan tingkat sekolah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai karakteristik pendidikan matematika. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.